Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas PBSI Regular D. Di sini kami akan mempersembahkan video untuk mata kuliah semantik oleh dosen pengampu Ibu Juliana Sari MPD. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya Agus Zaki Swada dengan NIM 223311040 bersama rekan saya. Saya Ida Dineka dengan NIM 22333111004. Saya Irman Sitorus dengan NIM 223-11059. Saya Najla Haifa Maulidina Tarigan dengan NIM 22333111012. Selamat menyaksikan. Bang, ayo kita lihat itu bang. Apa sih? Ayolah bang, Apa? tengok itu loh bang. Apa Ayo. Ayo bang. Cepetan. Sabar. Ini apa gak? Beri saya ilmu nanti saya beri hadiah. Bang. Apa ini? Mana ya? Oke lah, oke. Jadi kan kak, tadi saya baru belajar tentang semantik. Kak, atau apa itu semantik? Enggak, apa tuh bang? Nah, jadi semantik itu ilmu yang mempelajari tentang makna. Jadi tadi saya belajar tentang tanda. Jadi tanda dalam semantik itu dia seperti sesuatu yang mewakili tidak hanya berupa kata tetapi juga berupa gambar, suara, gerakan, warna atau simbol lainnya yang mengacu pada maksud tertentu gitu kak. Nah jadi adapun dia dalam semantik ini mengacu ke 3 aspek, yaitu bentuk fisik tanda. Misalnya contohnya itu seperti gambar larangan. Kak tahu kan gambar larangan kan? Dia yang bulat, terus ada yang silangnya. Terus dia ada objek kak. Objek itu sesuatu hal yang dirujuk. Misalnya sudah kita buat tanda bulat larangannya. Terus misalnya larangan membuang sampah, jadi kita buat orang lagi buang sampah gitu kan. Nah, adapun dia juga makna atau penafsiran dari tanda tersebut kak. Jadi ini misalnya ditulisnya gitu, jangan membuang sampah di sini gitu. Jadi kita bisa buat tanda, dia tanda dilarang buang sampah di sini dengan tulisan juga di bawahnya hitam. Nah kak, selain dari pengertian tadi, tanda itu juga ada jenis-jenisnya, terutama seperti dia icon. Nah contohnya itu dia seperti icon gambar kamera, dia menyerupai bentuk aslinya. Jadi dia ada lambang icon kamera gitu, jadi orang tahu oh itu tempat foto gitu. Atau misalnya dia icon mobil gitu, nah mungkin tempat parkir gitu. Nah terus dia ada indeks. Nah indeks itu apa? Indeks itu tanda yang memiliki hubungan klausal atau langsung dengan objeknya. Contoh misalnya asap itu, kita gambar asap, berarti dia indeksnya itu dari api gitu kan. Misalnya ada tempat gitu, ada klausel asapnya di situ, berarti di situ daerah pembakaran gitu, karena dia ada apinya. Lalu ada simbol atau lambangnya itu tanda yang memiliki hubungan dengan objeknya. Jadi dia bergantung pada kesepakatan sosial. Jadi nggak semua tempat dia berlaku. Ini dia Nah, jadi simbol lambang ini merupakan jenis tanda, tapi dia harus ada kesepakatan dulu dia kak. Nah, jadi dia contohnya itu seperti kata-kata dalam bahasa atau rambu lalu lintas tertentu. Contoh kalau kakak tengok kan, kalau di Indonesia ini kan rambu lalu lintas itu kan ada merah, kuning, hijau. Nah merah artinya berhenti, kuning artinya jalan, kuning artinya bersiap-siap, hijau artinya jalan. Nah di negara lain tidak seperti itu. Ada juga dia mungkin ada yang biru atau mungkin ada yang ungu seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan dulu. Nah, itu aja lah kak ilmu yang bisa saya sampaikan gitu kak. Wah, ilmu yang abang berikan tadi sangat bagus ya, dan saya bisa mengertinya sekali. Wis, bagus lah kalau kayak gitu ya kan kak. Maaf bang, dari toilet tadi aku bang. Gimana bang, udah selesai? Udah selesai, cuma ini belum dikasih hadiahnya. Mana Ini hadiahnya? hadiahnya karena tadi kamu sudah menjelaskan dan berikan saya ilmu. Saya berikan HP. Yeay. Loh, mana HP-ku? Mana HP-ku, Sok? Oh alah. Ini, Sok. Tahukah teman-teman, dalam semantik, lambang itu adalah representasi atau simbol yang memiliki makna tertentu. Lambang itu teman-teman digunakan untuk menyampaikan ide, perasaan, atau konsep yang lebih dalam. Lambang dapat berbentuk kata, frasa, atau simbol visual yang mengandung makna yang sudah disepakati oleh masyarakat atau budaya tertentu. Contohnya itu teman-teman, lambang hati atau emoji hati yang sering kita lihat pada media sosial.
Nah, jadi teman-teman, tadi adalah contoh dari lambang semantik, yaitu terutama pada emoji hati di media sosial. Nah, lambang dalam semantik itu memiliki makna yang kaya dan sangat beragam dalam semantik, di mana ia tidak hanya memiliki organ fisik, tetapi juga memiliki simbol dari perasaan emosional yang mendalam, seperti cinta, empati, dan juga perasaan. Di dalam komunikasi yang sangat modern ini, terutama di media sosial, lambang hati itu berfungsi sebagai alat yang membangun atau untuk menyampaikan perasaan kita kepada hubungan antar individu atau kepada audiens tersebut. Jack, aku punya apa lah lo? Pelan apa? Ini untuk tugas kita, coba kau dengar aku. Coba. Serius lah. Ya, serius. Ini. Jadi pengertian konsep. Jadi konsep itu adalah makna dalam pikiran atau apa yang terbayang di kepala kita yang ditimbulkan oleh suatu tanda, misalnya itu kucing. Nah, itu kucing. Ya, ini kucing misalnya. Ketika kita mendengar kata kucing, pasti terlintas di pikiran kita kucing itu ya berbulu, kakinya ada 4. A few minutes later. Jadi itulah apaanku tadi. Gimana menurutmu? Bagus sih, jadi orang kan bisa tahu kalau misalnya konsepnya itu apabila kita sebut kucing kan. Nah, kucing itu digambarkan kakinya 4, terus dia berbulu, lucu. Nah, jadi dia bisa langsung menggambarkan gitu. Udah bagus kok. Makasih. Sama-sama. Wait a minute. Who are you? Halo guys, kembali lagi bersama di podcast kami pada sore hari ini. Nah, bersama kita sudah ada narasumber yang sangat-sangat hebat guys. Siapa itu? Mari kita perkenalkan dulu. Kak, boleh nggak perkenalkan namanya kepada teman-teman gitu? Halo guys, jadi nama saya Najla Ipanudina Tarigan. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Nah, jadi kakak Najla ini dari Universitas Negeri Medan. Prodi apa kak? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, tentu saja karena dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kak Najla ini dibilang terampil lah dalam bidangnya kan. Nah, jadi boleh kami tanya sedikit dulu Kak? Oh boleh dong. Nah, Dari jadi apa tuh? ini Kak, kan kami sedang dalam pembelajaran semantik teman. Nah, jadi semantik ini ada dia namanya penamaan. Nah, boleh nggak Kakak jelaskan apa itu penamaan? Kebetulan sekali memang kami sedang mempelajari semantik itu. Nah, sebelum tahu label pada sesuatu, baik itu benda, orang, tempat, ataupun perasaan. Nah, dalam semantik, penamaan ini penting. Penting itu karena dari situlah kita bisa menghubungkan kata dengan maknanya. Nah, kalian udah tahu belum contoh semantik, penamaan dalam semantik itu apa? Wah, belum Kak. Boleh kasih tahu nggak ini kira-kira apa? Nah, contohnya itu seperti kata kucing. Kata kucing ini digunakan untuk menamai hewan yang berbulu yang suka mengeong. Oh, jadi kucing itu dinamai. Jadi kalau kita mendengar kata kucing berarti dia namanya untuk hewan yang berbulu ya, yang dia suka ngeong-ngeong. Benar sekali. Nah, satu contoh lagi kata es krim. Nah, kita pasti udah tahu bahwa penyebutan es krim itu sebuah makanan yang dingin dan juga manis. Oh. Benar tidak? Ulang. Nah, ada satu contoh lagi nih, seperti kata es krim. Nah, teman-teman pasti sudah membayangkan bahwa es krim itu sebuah makanan yang manis dan juga dingin. Betul tidak? Betul. Tapi ternyata cara orang memberi nama itu nggak salah-salah loh. Karena ada beberapa pola penamaan yang sering terjadi. Yuk kita bahas contohnya. Ayo kita bahas contohnya. Jadi apa itu Kak contohnya? Nah, saya itu Jadi Kak, apa itu contohnya Kak? Nah, jadi penamaan dalam semantik itu mempunyai 9 contoh. Nah, saya ambil 3 aja ya. Yang pertama itu ada penamaan berdasarkan peniruan bunyi atau onomatope. Nah, ini adalah jenis penamaan yang meniru suara atau bunyi dari sesuatu. Nah, kakak-kakak udah bisa membayangkan belum
kayak mana penamaan berdasarkan peniruan bunyi itu. Dikit-dikit lah Kak, coba dijelasin lagi gimana. Jadi contohnya itu seperti kalau ada suara krik krik, kakak dan abang itu membayangkan itu bunyi apa sih? Jangkrik. Wah, benar sekali. Dan juga ada lagi nih satu seperti meow, kucing. Iya pas lah, udah sebelah. Udah, nggak usah. Nah, dari bunyi-bunyian itulah muncul nama untuk menggambarkan atau menirukan suaranya. Jadi kalau kayak kita dengar suara tok tok, pasti langsung terbayang bahwa itu ada seseorang yang mengetuk pintu. Benar tidak? Benar. Nah, yang kedua contohnya itu ada penamaan berdasarkan keserupaan. Nah, jenis ini muncul karena ada kemiripan bentuk, sifat atau fungsi. Nah, contohnya itu seperti kata kaki meja. Nah, karena posisinya di bawah dan menopang mirip seperti kaki manusia. Jadi disebut dengan kaki meja. Nah, kakak dan abang bisa nggak mendeskripsikan bagaimana itu? Bisa, jadi karena dia berdasarkan fungsi ya Kak. Oh, jadi kalau tempat sampah itu karena dia nampung sampah, makanya tempat sampah. Nah, seperti itulah contohnya yang Oh, lebih iya, dekatnya. iya. Jadi karena kaki manusia itu letaknya di bawah dan juga kaki meja itu letak batang mejanya itu di bawah, makanya disebut kaki meja. Oh, iya, Mirip iya. manusia. Nah, yang satu lagi mulut gua. Nah, bagian depan gua itu kan terbuka lebar kan? Iya. Nah, makanya lah disebut mulut gua karena bentuknya seperti mulut. Oh iya. Nah, jadi karena ada kesamaan, orang-orang lalu memberi nama berdasarkan hal yang sudah dikenal sebelumnya. Makanya itulah disebut kemiripan. Penamaan berdasarkan keserupaan. Tuh. Nah, dan yang terakhir contohnya itu ada penamaan berdasarkan tempat asal. Nah, ini adalah penamaan yang diambil dari nama tempat di mana benda itu berasal. Kakak dan abang tahu nggak contohnya itu di mana? Kalau tahu nggak, coba jelasin. Nah, contohnya itu seperti kain batik Pekalongan. Nah, karena dibuat dari Pekalongan, makanya kain batik ini disebut Pekalongan. Kain batik ini disebut Pekalongan karena memang tempat asalnya itu dari Pekalongan. Nah, gitu ya. Iya. Seperti kopi gayo juga. Iya, Kopi iya. gayo berasal dari dataran tinggi Gayo Aceh. Makanya Iya, lagi disebut iya. kopi gayo Iya, gitu. Nah, nama dan tempat ini dijadikan identitas untuk menunjukkan asal-usulnya. Itu aja sih penamaan yang mungkin saya tahu. Oh iya. Wah teman-teman, informasi tadi sangat menarik ya. Dimana tadi ada 3 dia penamaannya. Ada yang berdasarkan fungsi, ada berdasarkan asal, ada berdasarkan bunyi. Oh iya, sangat-sangat menarik ya. Mungkin sekian saja podcast Talk sore ini. Tetap stay nonton podcast kami mungkin kapan-kapan ya. Oke. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.